Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pembelajar. Hari Kamis, sudah lama nggak ketemu kita di Obras Hukum. Nah, kali ini saya hadir, Sofi Ahyar, sebagai bagian dari Humas Protokol BPSDM Hukum dan HAM, bekerja sama dengan BPHN, akan memberikan informasi hukum kepada sahabat pembelajar agar lebih melek hukum dan cerdas hukum. Topik hari ini adalah tentang investasi sama arisan bodong. Nah, sahabat pembelajar, ini adalah narasumber atau sahabat bincang kita pada hari ini, Mbak Rosdiana F. Siregar ya Mbak ya. Silakan Mbak, mungkin Siap. mau perkenalkan diri sebentar. Saya beri waktu sekitar 1 detik ya. Ya, halo sahabat pembelajar dimanapun berada di tanah air Indonesia yang tercinta. Apa kabar semua? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Izinkan saya pada saat ini memperkenalkan diri. Nama saya Rosdiana Felti Siregar. Saya merupakan penyuluh hukum pada kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara. Sedikit mengutarakan kenapa saya ingin menjadi penyuluh, karena bagi saya peran penyuluh itu sangat penting untuk menumbuhkan kesadaran dan ketaatan hukum bagi masyarakat, agar tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib, taat, dan patuh pada kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Cakep. Nah, sebelum kita mulai langsung terjun nih ke topik kita pada hari ini, tujuan dari penyuluhan hukum itu adalah untuk memberi kesadaran atau sekedar memberi informasi atau bagaimana, Mbak? Ya, tentunya kita berusaha, Mas. Selain informasi yang kita berikan, kita berusaha untuk menumbuhkan kesadaran sehingga budaya hukum itu tercipta di lingkungan masyarakat. Oke. Jadi tidak hanya sekedar tahu tapi dilaksanakan ya, Mbak ya. Iyalah, dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita kan kemarin kita sepakat bahwa topik kita hari ini adalah investasi dan arisan bodong. Iya, Mas. Sebelum itu mungkin bisa dijelaskan kepada sahabat pembelajar, mungkin sudah tahu lah ya, mungkin investasi itu adalah menyimpan duit, tapi mungkin lebih detailnya investasi itu apa, Mbak? Saya ini dulu ya Mas, kasih pengantar sedikit. Kami sebagai penyuluh hukum akan mengedukasi masyarakat ya tentang investasi dan arisan bodong. Karena seperti yang kita ketahui sama-sama ya Mas, bahwa investasi dianggap hanya dapat dijangkau oleh kalangan dari menengah ke atas ya. Namun kini investasi dapat dimanfaatkan oleh kalangan menengah ke bawah. Bahkan nilai investasi pun Rp10.000 sudah bisa kita berinvestasi. Ya, apalagi bujuk rayu ya hadir dengan segala rupa sehingga banyak masyarakat yang berlomba untuk ikut. Padahal pengetahuan tentang investasi sendiri itu mereka tidak paham apa. Nah, seperti itu Mas. Harus tambah dulu pengetahuannya. Jadi ya. 10.000 juga bisa dibilang investasi, Mbak ya? Iya. Iya Mas, betul. Karena masyarakat mungkin selama ini mengira investasi itu harus yang kayak deposito atau uang berpuluh-puluh juta namanya investasi. Cuma ternyata sahabat pembelajar nilai berapapun itu bisa dibilang investasi. Tapi lebih detail nanti dibahas oleh narasumber kita hari ini. Silakan, Mbak. Iya. Oke, tadi Mas bertanya apa yang dimaksud dengan investasi. Dan saya akan menjelaskan juga dengan dasar investasi di Indonesia. Investasi merupakan kegiatan menghimpun dana atau aset dalam waktu tertentu dengan tujuan untuk mendapatkan untung. Kegiatan investasi melibatkan dua pihak, yaitu yang pertama investor yang berperan sebagai yang memiliki dana dan perusahaan investasi sebagai yang mengelola dana dari investor tersebut. Tentunya guna mendapatkan keuntungan sesuai dengan nilai dari hasil investasinya itu sendiri. Begitu, Mas? Ya. Agak putus-putus jenis-jenis. Halo Mas. Iya, sudah jelas sekarang. Iya. Ya, lanjut, saya jelaskan juga, Mas. Jenis-jenis investasi ada dua. Yang pertama, physical investment, yaitu investasi yang bisa dilihat investasinya. Contohnya apa? Misalnya emas batangan, properti, dan barang berharga lainnya. Yang kedua adalah financial investment, yaitu investasi berupa produk keuangan yang tidak dapat disentuh. Contohnya apa? Seperti kita beli saham, reksadana,
Nah, itu. Untuk dasar hukum dari investasi di Indonesia itu tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Undang-undang ini membahas berkenaan dengan apa yang dimaksud dengan investasi atau penanaman modal sebagai bentuk investasi utama. Oke. Nih, Mbak, sekilas kalau misalnya kita nyimpan beli beli emas batangan terus kita simpan sendiri itu termasuk investasi nggak ya? Dia tidak melibatkan perusahaan lain gitu loh, hanya untuk diri sendiri. Beli tanah investasi juga bisa ya Mbak itu ya? Ya, bisa Mas. Oh, bisa Investasi disebut pribadi investasi ya? Mas. Investasi pribadi ya. Saya Siap. lagi mau merintis tapi belum tahu nih apa yang mau saya beli gitu. Oke Pelan-pelan Mbak, aja Mas. Bertahap. investasi kita tadi sudah dibahas. Nah sekarang mungkin arisannya nih Mbak, gimana tuh? Mas, boleh saya bagi sedikit tujuan kita berinvestasi? Boleh, boleh, boleh. Ya, perlu Ya. masyarakat ketahui tujuan kita melakukan investasi. Yang pertama tentunya untuk mendapatkan penghasilan tetap, ya. Misalnya jika Anda berinvestasi di perusahaan makanan, Anda berhak mendapatkan presentasi keuntungan perusahaan secara teratur selama tentunya Anda berinvestasi di perusahaan tersebut. Sehingga dalam hal ini Anda akan terus menerima royalti atau keuntungan. Nah, terus yang kedua, tentunya memperbesar bisnis. Selain keuntungan dalam bentuk uang, investasi dapat digunakan untuk tujuan memperluas bisnis. Nah, yang ketiga adalah jaminan bisnis. Nah, jika Anda berinvestasi dalam pemasok, ya Mas, pemasok akan ada jaminan bahwa bisnis Anda tidak akan kekurangan bahan baku dan terus mendapatkan pasar untuk menjual produk-produk Anda. Yang keempat, mengurangi kompetisi. Nah, kompetisi ini maksudnya persaingan di antara sesama antara perusahaan yang bergerak di bidang yang sama. Nah, seperti itu, Mas. Oke. Jadi banyak Itu juga tujuan tujuan kita investasi ya. berinvestasi. Siap. Tapi pada dasarnya adalah untuk melindungi diri dari kemiskinan. Mungkin, Ya, mungkin benar nggak? betul. Menambah pundi-pundi ya, Mas. Betul. Cuan, cuan, cuan. Iya. Nah, kalau arisan, Mbak, sudah kita bisa ke arisan sekarang? Oh, boleh, Mas? Oh iya, Ya. arisan itu sudah dari kecil sudah kita dengar ya arisan itu. Arisan ini, arisan itu gitu. Tapi ya mungkin bisa dijelaskan ke sahabat pembelajar lebih detail tentang arisan dan macam-macam dari bentuk arisan itu, Mbak. Bisa, Mas. Saya akan membahas terlebih dahulu definisi tentang arisan itu sendiri. Ya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arisan adalah kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang, kemudian sistemnya diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya. Undian dilaksanakan dalam biasanya sebuah pertemuan, dilakukannya itu secara berkala sampai semua anggota satu persatu itu memperolehnya. Nah, tujuan arisan itu sendiri sebenarnya baik, Mas, untuk menjaga silaturahmi, ya, untuk bersosialisasi, mempererat tali kekeluargaan dan persahabatan. Ada aku pengen ketawa. Aku kebayang emak-emak kumpul arisan foto-foto Ya, gitu. betul. Ada berapa macam sih Mbak bentuk arisan? Apakah memang hanya uang doang atau gimana Mbak? Ya, pada dasarnya sih arisan itu Mas ada beberapa bentuk. Yang pertama saya jelaskan dulu tentang arisan biasa atau konvensional. Nah, arisan biasa ini diadakan pertemuan kelompok yang telah disepakati bersama, dilanjutkan dengan pengumpulan uang dengan nominal yang sama, baru dilanjutkan dengan pengecokan. Ketika ada nama yang keluar, dialah yang menjadi pemenang arisan itu. Yang kedua ada yang namanya arisan tembak. Arisan tembak ini adalah arisan lelang, artinya bisa dipastikan pemenangnya adalah anggota yang membutuhkan uang. Nah, yang ketiga ada yang namanya itu arisan sistem gugur. Nah, maksudnya apa? Jadi ini adalah sekelompok orang yang menyetorkan dana secara periodik, ya, dalam jangka waktu tertentu, di mana anggota yang telah memperoleh arisan tidak wajib lagi untuk menyetor. Nah, ragam arisan dengan sistem ini umumnya diaplikasikan pada barang, misalnya seperti motor, ponsel, juga properti. Yang keempat ada namanya itu arisan sistem menurun. Nah, ini arisan yang merujuk pada nominal setoran. Jadi yang
Jadi artinya tidak sama antara anggota yang satu dengan anggota yang lainnya. Nominal setoran ditentukan sesuai dengan urutannya, di mana urutan tertinggi nominalnya lebih besar dibandingkan dengan urutan yang di bawahnya. Yang kelima adalah arisan online. Nah, sesuai dengan namanya, arisan online tentunya dimainkan dengan perantara dunia maya ya, Mas Sopi. Nah, untungnya media yang menjadi utamanya ini adalah media sosial. Nah, di antara anggota arisan bisa juga kita saling kenal, bisa juga tidak, ya tidak saling kenal. Nah, sistemnya bisa saja flat, bisa juga menurun. Nah, di mana anggota bisa memilih urutan dan nominal setoran yang disanggupinya. Seperti itu, Mas. Ternyata arisan nggak sesimpel yang saya bayangin ya. Ada Jadi banyak pilihan di macam tangan dan ibu-ibu nih, mau pilih arisan yang sistemnya seperti apa. pertanyaan dadakan doang. Emang kenapa sih pertanyaan arisan itu kebanyakan ibu-ibu ya? Iya, Kenapa arisan nggak? kebanyakan ibu-ibu karena mungkin Iya, karena ibu-ibu kan sebagai bendahara di dalam rumah tangga, Mas. Nah, jadi iya. yang punya peran penting nih, yang tahu nih berapa nih yang uang yang ada nih. Nah, itu ibu-ibu. Nah, jadi kebanyakan dilakukan oleh para Betul, ibu-ibu. betul. Bisa jadi itu tuh. Nah, Mbak, setelah kita bahas mengenai pengertian investasi dan arisan, kan saat ini banyak sekali, sudah lama sebenarnya dan masih banyak korban juga investasi dan arisan bodong nih. Kita biar tahu nih ketika ada yang nawarin diri ke kita, baik itu secara face to face, baik itu kawan, keluarga atau kerabat, terkadang kita nggak enak nih kalau yang nawarin tangga sendiri atau mungkin saudara sendiri. Nah, buat mengetahui yang dia tawarkan ini adalah bodong itu ada nggak Mbak caranya Mbak? Ada Mas. Bagaimana cara mengenali investasi dan arisan bodong? Ya, yang Iya. pertama tentunya investasi bodong berdasarkan penjelasan dari Otoritas Jasa Keuangan ya Mas. Kita harus kenal 8 modus investasi. Yang 8 pertama modus. itu, ya 8 modus Mas. Yang pertama itu adalah menjanjikan keuntungan tidak wajar dalam waktu yang cepat. Nah, sebaiknya masyarakat itu jangan mudah tergiur dengan perusahaan investasi atau orang yang menawarkan investasi dengan keuntungan yang besar. Nah, kenapa? Hal ini karena prinsip dasar dari investasi adalah high risk, high return. Atau makin besar untungnya, makin besar juga resikonya, Mas. Yang Oke. kedua adalah legalitas tidak tercantum dalam Otoritas Jasa Keuangan, ya, karena OJK mempunyai tugas untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan. Nah, yang ketiga, sahabat pendengar, memanfaatkan nama tokoh masyarakat. Nah, Oke. untuk meyakinkan calon korbannya, biasanya investasi bodong akan mencatut tuh nama orang terkenal, mulai dari selebriti hingga tokoh masyarakat. Padahal sebagian besar dari tokoh-tokoh yang dicatut itu, nah, tidak mengenal perusahaan investasi tersebut. Nah, jadi untuk memastikannya, sebaiknya sahabat pembelajar eh, coba cek sosial media selebriti atau tokoh masyarakat yang dicatut tersebut, ya. Karena jika memang mendapatkan keuntungan dari investasi tersebut, biasanya mereka sukarela akan menceritakan pengalamannya kepada para pengikut sosial medianya. Nah, yang keempat Oke. adalah meminta bergabung dengan cara mendesak. Nah, dalam mengajak calon nasabahnya nih Mas, nah biasanya tuh pelaku investasi bodong ya, akan meminta dan mendesak sobat pembelajar untuk segera bergabung ya, dengan iming-iming prospek keuntungan yang menggiurkan ya, atau berlipat ganda. Nah, seperti ada beberapa contoh ajakan yang mendesak seperti ayo segera gabung dengan kami untuk meraih keuntungan yang berlipat dan cepat. Nah, itu biasa tuh terjadi seperti itu. Yang kelima, informasi yang disajikan sangat terbatas. Ya Mas, pada umumnya investasi yang legal akan menjelaskan sejelas-jelasnya pada calon investor tentang model investasi dan pengelolaan dananya. Yang keenam, rekam jejak yang fiktif dari investasi bodong akan mengklaim keberhasilannya secara sepihak dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Misalnya nih Mas, mengklaim memiliki banyak rekam jejak, kepuasan investor tetap, pengalaman yang bertahun-tahun dalam dunia investasi, bahkan hingga menerima penghargaan dan menghasilkan uang dengan jumlah yang ya tentunya fantastik. Namun ketika dicek jejaknya di media sosial atau media massa, sulit ditemukan
bahkan tidak menemukan data seperti yang disebutkan. Nah, kalau arisan bodong sendiri, Mas, itu mirip aja dengan arisan pada umumnya. Penipuan ini dilakukan dalam satu kelompok yang menghimpun uang. Nah, hanya saja dalam arisan bodong itu menawarkan keuntungan besar setiap kali mendapat giliran atau menang dalam arisan. Nah, penipu akan berperan, nah ini perlu dicatat nih ibu-ibu, penipu akan berperan sebagai orang yang menghimpun dana arisan. Nah, jenis arisan bodong yang sering diadakan bervariasi, mulai dari ya arisan uang, arisan emas, barang, hingga mungkin iPhone, kebanyakan begitu. Seperti itu, Mas. Mbak, pertama tadi itu 8 modus tadi itu beneran memang jadi memang sering banget saya lihat gitu ya. Terkadang bahkan mereka itu membuat website sendiri yang mana website itu mereka buat seolah-olah terpercaya dan dengan prestasi banyak, tapi kalau kita perhatikan itu alamatnya juga sudah nggak jelas, sudah blogspot dan lain-lain, kemudian susunan kalimatnya tidak tertata, asal-asal tulis, asal ketik, terlihat dari kalimat-kalimat yang mereka tampilkan, asal catut. Nah itu juga penting bahwa kita lihat tokoh yang mereka tampilkan, yang biasanya mereka ambil tokoh terkenal ya Mbak ya, dicek di media sosialnya gitu kan. Kemudian infonya terbatas dan disuruh mendesak buru-buru biasanya kan gitu loh. Lu harus daftar sekarang karena kalau paling lambat hari ini besok udah nggak dapet lagi ini gitu kan. Itu yang biasanya membuat ibu-ibu mungkin tergiur dengan untung besar. Bukan ibu-ibu ya, kok saya jadi seksis. Iya Mas. Oke dok, dok lagi. Mbak penyuluh hukum dari Sulawesi Utara nih. Setelah tadi kita ketahui 8 modusnya, kita tahu nih ya. Nah, sekarang ada nggak Mbak cara buat menghindar nih, menepis? Kalau ada yang nawarin, terus kita ada ini bodong nih, cuma gue nggak enak nih mau nolak atau ini kayaknya gue ragu-ragu nih, gimana nih gitu? Gimana Mbak? Oh iya Mas, boleh Mas, saya bagi tips ya bagi masyarakat untuk melihat investasi yang aman. Yang pertama, jika Anda mendapatkan tawaran untuk berinvestasi sebagai calon investor, tentunya harus kritis dong ya. Terapkan 2L, yaitu legal ya dan logis. Ya, legal itu apa? Status hukumnya, artinya pihak yang menawarkan investasi telah memiliki izin dari lembaga yang berwenang ya. Yang kedua tentunya logis. Logis maksudnya apa? Tawaran keuntungan yang masuk akal. Imbal hasil harus dicek. Yang harus diwaspadai itu imbal hasilnya Mas. Karena kebanyakan orang yang tertarik ya dengan imbal hasilnya di atas bunga deposito atau di atas surat berharga negara retail ya. Nah, kita harus curiga tuh kalau nilai untungnya itu di atas deposito. Yang kedua, bentuk fisiknya. Pahami produk yang kita beli ya, jangan mudah percaya dari video ya atau sekilas baca. Kita juga bisa cek jenis usahanya apa ya, karena banyak orang kalau ada tawaran beli tidak pernah dicek sehingga tidak pernah lihat fisik barangnya ya. Contoh jika ada investasi seperti tanah, bangunan ya, pohon kurma malahan ya dan sebagainya. Itu yang harus kita waspadai. Kalau kita tidak cek ya barangnya, nah, berarti ya awas itu bisa jadi investasi bodong Mas. Oke, berarti memang harus pertama dicek itu ini muluk-muluk nggak ya gitu ya. Kalau kira-kira gue investasi 20.000 dapatnya 2 juta, ini masuk akal nggak gitu ya? Iya betul Mas. Jangan betul, langsung Mas. percaya karena sebelum ada zamannya investasi ada zaman dukun pelipat ganda uang tuh. Ngasih 20.000 dapat 1 juta, itu kan udah nggak masuk akal. Yang kedua saya mau nanya nih. Iya Mas. Apa sih Mbak kalau misalnya kalau arisan bodong kan memang memang dia berniat menipu ya. Cuma kalau yang arisan yang pengumpulnya ini mangkir gitu, dia kabur karena atau dia nggak bisa bayar uangnya tuh, itu termasuk bodong nggak Mbak? Dia awalnya nggak niat buat menipu tapi akhirnya dia pakai duitnya, akhirnya dia nggak bisa menyelesaikan. Dia tidak kabur tapi ya gitu uang nggak kembali gitu. Itu gimana Mbak? Iya termasuk arisan bodong juga Mas karena dia one Bodong prestasi. Ya? Iya dia ingkar janji. Bodong tidak direncanakan kali Mbak.
Kebanyakan terjadi seperti itu, Mas. Kepepet mungkin, Mas. Jadi dibawa lari Iya, iya. uang Ini anggota saya arisannya. mau kirim salam buat kawan-kawan dari Manado. Ini ada yang hadir di Fakultas Hukum Unika dan lain-lain. Salam semua dari Iya, Jakarta, dari Kampung Gado, halo. dari Depok maksud saya. Bagi ada yang Mas, mau bertanya silakan perlu nanti. diketahui, Mas, sedikit Siap. informasi telah hadir juga bersama kita di sini mahasiswa Universitas Pembangunan Indonesia di Manado, Oke. ada juga mahasiswa Universitas Samratulangi, ada juga Universitas Negeri Manado, ada juga Universitas Katolik De La Salle, Universitas Kristen Indonesia Tomohon, dan yang Banyak paling ya. jauh nih, Mas, ada yang jauh nih, Mas, dari Fakultas Hukum Universitas Nomensen Medan, HKBP Nomensen Medan. Medan loh, Mas. Waduh, berarti Jauh. dari Sulawesi Utara ke Halo. Sumatera Utara ini. Ya, sulut dan Masya sumut, Allah. Mas. Amazing. Semoga bermanfaat yang kita sampaikan ini bisa berbagi ilmu ya. Nah, saya kalau ke Manado suka makan ini ada warung nasi Padang yang pedes. Sambelnya itu apa sih yang deket Nasi Padang deket yang Jalan dekat mana, Komo? Mas? Ya, Jalan biasanya Komo. kalau Kanwil Minang Putra, ada Mas. acara. Minang Putra ya? Oh iya, Minang itu Putra ya? favorit saya itu. Itu favorit Banyak saya wisata itu. kuliner di Sulawesi Utara, Mas. Iya, saya tengah malam setengah dua makan ikan apa gitu. Nah, oke kembali ke topik nih. Nah, sudah banyak sosialisasi terkait investasi dan arisan bodong, Iya, ya Mas. kan? Sudah banyak juga diinformasikan ke masyarakat dan juga mungkin masyarakat sudah banyak yang aware. Tapi Mbak, ini masih aja saya lihat di berita itu masih ada aja korban investasi. Bahkan tetangga saya itu sampai kemarin harus bayar 150 juta itu jual rumah karena dia arisan yang mungkin yang berlevel itu dan yang di atas dia kabur dan dia harus menanggung yang di bawahnya gitu loh. Iya, Itu Mas. ibu rumah tangga memang korbannya, tapi tidak memungkiri banyak juga yang kaum berpendidikan yang terkena juga investasi dan arisan Iya. bodong. Ini sebenarnya kenapa ya Mbak? Apakah karena memang pengen dapat duit banyak, tuh ngepet aja gimana itu Mbak? Penyebabnya apa yang sampai banyak masih tertipu? Iya, Mas. Mengapa masih banyak yang menjadi korban? Tentunya penyebabnya adalah memang tren investasi seperti ini marak semenjak tahun 2019. Menurut pendapat saya, yang namanya penawaran-penawaran, Mas, dengan kedok investasi itu akan sulit untuk hilang. Karena apa? Pasti ada pihak-pihak yang ingin mendapatkan keuntungan dengan cara yang kurang baik. Nah, sayangnya ini diterima oleh sekumpulan masyarakat. Nah, Ya, tentunya mau ikutan mereka, alasannya apa? Yang pertama ada success story, ya. Jadi ada yang berhasil. Nah, sehingga menginginkannya. Oh, saya juga mau nih, sukses nih kayaknya. Nah, yang kedua, pengaruh orang-orang yang terdekat. Nah, jadi karena orang-orang terdekat kita ikutan, kita juga mau ngikut. Nah, yang ketiga, melihat sosok tertentu yang menjadi panutan tanpa melakukan evaluasi yang mendalam. Nah, terhadap pilihan investasinya. Seperti itu, Mas. Jadi itu dampak-dampak faktor ya yang mempengaruhi sehingga sampai saat ini juga masyarakat masih suka juga tergoda dengan investasi bodong, tergiur ya Mbak ya, tergiur. tergiur harta. Dampak dari arisan bodong ini selain merugikan finansial dan lain-lain, tapi kalau kita bisa perinci nggak Pak dampak dari investasi arisan bodong ini sebenarnya apa Mbak? Dampak hukumnya ya, Mas? Iya, dampak hukum. Dampak Oh hukum iya, bagi pelaku pastinya. ya, kalau dampak hukum yang bisa dikenakan ya bagi pelaku investasi atau arisan bodong bisa penuntutan secara pidana maupun kita bisa gugat juga secara perdata. Bisa dilakukan tergantung dari masalah hukum yang terjadi nantinya. Biasanya, Hmm. Mas, kalau menuntut secara pidana berarti masalah yang sedang terjadi itu terkait dengan penggelapan atau penipuan. Ini pasal 372 dan 378 KUHP ya dengan ancaman pidana 4 tahun. Nah, sedangkan dalam gugatan perdata berarti masalah yang terkait ini adalah wan prestasi atau ingkar janji. Seperti itu, Mas. Oke, jadi banyak-banyak, tapi sebenarnya lebih baik mencegah. Karena kadang-kadang kalau sudah kena penipuan, sudah susah balik duitnya ya. Iya, betul, Kan Mas. terkadang Kalau masyarakat sudah kita bilang, tidak mungkin gua balik nggak, itu, Mas. betul. Tapi kan ada yang menjanjikan, gua nggak akan laporin lu nih selama duit gua balik, gitu ya. Atau Pak, nanti Pak, saya jangan laporin dulu, saya akan kembalikan. Tapi jarang sekali ya, karena biasanya yang harus mereka ganti juga bukan satu dua orang, banyak gitu kalau sudah jadi korban-korban penipuan itu. Mbak, sebelum ada investasi dan arisan bodong ini ada kakaknya sebenarnya ya.
itu MLM bodong gitu. Oh, Itu multi level marketing. masih termasuk satu rumpun ya Mbak ya? Atau masih banyak Iya, sekarang masih Mbak? juga. Iya, itu juga termasuk salah satu jenis investasi juga, Mas. Oh itu investasi MLM itu, masuknya ya? Mas. Iya, masuk Oh, juga, oke Mas. oke oke oke. Multi level marketing. Terus ini, jadi nggak kerasa ini materinya kita cepat, padat, jelas sekali. Tidak 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 melebar kemana-mana. Nah, Mbak penyuluh hukum mau minum dulu atau mungkin sudah haus? Mungkin ada pertanyaan dari Iya, ini, Mas, dari teman-teman ini yang lagi ikut gabung. ini banyak kan memuji nih Mbak. Saya bingung, banyak pada pujian semua kepada Mbak. Semua pada bilang bermanfaat. Memang kayaknya karena memang materinya sudah sangat full dan padat ya. Jadi sampai-sampai mereka sudah paham banget ini kayaknya. Semua pada Iya, memuji mohon semua ini izin, Mbak. Mas, ini ada Iya. pertanyaan. Oh iya Langkah mungkin apa terlewat yang sama saya harus mungkin ya. Iya, langkah apa yang harus dilakukan jika ada masyarakat yang terjerat dalam investasi bodong? Oh, bisa saya jawab nih, Mas. Boleh, boleh. Mbak yang baca, Mbak yang jawab. Saya nggak bisa jawab soalnya. Ini dari Berdikari. Oh, Berdikari. Oke. Ya, karena kegiatan seperti ini adalah merupakan kegiatan penipuan dan penggelapan yang merupakan ranah tindak pidana umum, ya. Tentunya ini sudah menjadi ranah kepolisian. Nah, sebaiknya masyarakat segera melaporkan ke polisi apabila ada dugaan dirugikan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, baik secara finansial maupun secara imaterial, seperti itu. Jadi segera Oke, aja jadi dilapor. segera laporin walaupun dijanjiin jangan lapor besok saya bayar tuh ya. Jadi lapor walaupun duit mungkin nggak balik gitu. Udah pasrah Iya, aja udah. iya pasrah sudah. Tapi supaya mencegah supaya nggak banyak korban lain ya. Iya, Nah ini ada gitu Mas. pertanyaan lain Pak dari saya Lucky dari Universitas HKBP Non Mensen Medan, Horas. Saya ingin bertanya, apa penyebabnya saat ini banyak bermunculan investasi riset bodong? Oh, sudah dijawab tadi ya Mas. Kenapa masih banyak? Eh, bukan, kalau tadi itu banyak korban. Ini kenapa banyak muncul investasi? Banyak pelakunya nih gitu loh. Mungkin pertanyaannya Oh, maksudnya. ya itu karena pada dasarnya sih banyak yang mempunyai itikat yang tidak baik, ya. Jadi ingin menguntungkan diri sendiri, pihak-pihak yang tidak Iya, bertanggung jawab, sehingga ya banyak yang berusaha untuk melakukan investasi bodong ini. faktor ekonomi kali ya. Ya, Ada lagi nih faktor dari Seleb ekonomi juga termasuk. 2140. Bu, kalau pelaku investasi bodongnya sedang berada di luar negeri, bagaimana cara melaporkannya? Ya, kalau posisinya lagi di luar negeri tidak apa-apa, laporkan saja ke polisi. Nanti pihak kepolisian nanti yang akan memfasilitasi untuk meminta keterangan dan mencari bukti-bukti yang terkait dengan investasi bodong tersebut. Ini dalam negeri aja susah, apalagi yang luar negeri ya, Bu ya. Iya, tapi ya kemungkinan sulit deh. Udah ikhlasin aja gitu. Ada lagi pertanyaan dari Ria Ikhlasin aja. Juliana Siregar. Bu, investasi bagaimana yang aman untuk masyarakat? Oh, dari Ria Juliana Siregar. Investasi yang aman Halo. bagi masyarakat. Iya. Ya, sebaiknya kalau mau investasi yang aman bagi masyarakat itu kita lihat dulu. Artinya, misalnya kalau menurut saya, Mas, yang nyata-nyata saja. Contoh seperti kita berinvestasi membeli tanah atau membeli emas, ya, barang yang memang betul-betul kita bisa lihat fisiknya ada. Seperti itu. Oh Jangan iya. kita mudah tergiur atau tergoda dengan perusahaan-perusahaan yang mungkin tidak ada izin dari otoritas jasa keuangan. Lebih jelas ya. Terakhir nih ada dari Mm-mm. Sudaryadi Alkabuma ini. Tanya, ada nggak surat perjanjian arisan? Jadi maksudnya, gini mungkin maksudnya, kalau mau arisan itu perlu nggak pakai surat perjanjian ya? Biar pasti. Oh, itu kalau menurut saya sih tergantung kesepakatan bersama dari para anggotanya. Kalau memang mau status hukumnya lebih jelas, ya, ranah hukumnya ada, ya silakan. Kalau mau dibuat dalam bentuk surat tertulis, cuman kadang sih Mas, hanya unsur kepercayaan saja kalau arisan-arisan Betul, biasanya kan. betul. Jadi mungkin Mm-mm. yang lebih aman mungkin daripada arisan menabung, betul nggak sih? Atau sebenarnya arisan Ya, juga boleh sebenarnya asal hati-hati gitu ya? ya mungkin bisa bisa lebih baik Mas ketika kita mengenal siapa saja anggota dari arisan tersebut. Kita mengetahui bahwa orang-orang ini jelas statusnya Betul. apa,
ya. Jangan kita arisan secara online yang kita tidak tahu nih orang ini siapa, hanya tergiur oleh oh nanti terimanya sekian. Padahal yang sebenarnya arisan ini kan Mas uang kita juga tuh. Ya, Iya betul. kita kasih 1 juta, kita terima juga 1 juta. Kan begitu. Kalau kita Betul. kasih 1 juta, kita terima 2 juta. Nah, itu yang kita harus Kadang kan kita waspadai. kasih 1 juta, kita dapetnya 500 buat makan-makan. Ini ada dari Universitas Non-Mention Medan bertanya, apakah kita pasti mendapat ganti rugi dari investasi bodong karena banyak yang tidak diganti dan biarkan ya? Jawabannya ya Allahu alam. Kalau sudah kena investasi bodong. Walau Bu, dari Daniel Huta Barat, kalau duit yang dibawa lari oleh pelaku, lalu korban melaporkan ke polisi, duit yang dibawa lari itu bakal dikembalikan atau enggak? Yang dibalikin polisi yang balikin. ya, iya. Walau-walang juga itu, Dek. Ya itu pertanyaannya sama ya dengan di atas. Saya pernah dapat arisan panci, tapi pas dapat pancinya ada yang rusak. Nah, ini gimana Bu? Ya, mungkin bisa dikomunikasikan dengan ya bagian yang terkait, artinya sesama sesama penerima investasi atau yang memungut dari arisan tersebut, maksud saya arisan tersebut. Jadi bisa dikomplain saja kepada yang mengumpulkan uang arisan itu. Iya, koordinatornya ya. Hmm. Jadi Ya, memang yang paling utama dalam hal arisan itu adalah pastikan kita mengenal semua anggotanya. Karena iya terkadang betul. ada teman kita yang ikut situ, dia ngajak kita join, tapi ternyata koordinatornya One Prestasi yang kawan kita yang ngajak kita pun kena rugi juga, dan kita sebenarnya percaya sama dia tapi dia kena tipu juga kan gitu loh. Iya betul Mas. Nah nih kita sudah hampir 40 menit. Ada nggak pesan-pesan buat sahabat pembelajar terkait investasi dan arisan bodong ini? Oh iya Mas, ada pesan dari penyuluh hukum, kami Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara, bagi Anda yang ingin berinvestasi, terutama bagi yang pemula, nah jangan mudah tergiur, bujuk rayu, tawaran investasi yang menawarkan imbal hasil tinggi dan tidak wajar. Nah, supaya kita bisa terhindar dari investasi bodong. Sebaiknya kita pelajari terlebih dahulu. Nah, produknya seperti apa? Kalau perlu kita cek lagi legalitasnya di OJK. Jangan sampai maunya untung, nah malahan jadi buntung. Nah, seperti itu sahabat pembelajar. Mau untung malahan jadi Allahu alam ya. Iya. Kita harus menjadi investor yang cerdas, Mas. Cerdas dalam berinvestasi, dalam berarisan. Nah, kalau investasi dan arisan aman, nah hidup juga jadi nyaman, Mas. Ini ada pertanyaan tambahan, kita mau baca atau gimana? Saya perkenan dari narasumbernya aja sih. Investasi Boleh, Mas. kripto, ini lagi hits nih. Investasi cryptocurrency apakah termasuk diperbolehkan undang-undang atau tidak? Oh, Bitcoin ya. mungkin begini. Bisa kita cek legalitasnya di Otoritas Jasa Keuangan. Intinya, apabila dia menghimpun dana masyarakat, ini di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan. Jadi boleh Tetap cek nanti, ya. iya, dicek saja dulu. Kita searching aja di Google. Kan sekarang ini canggih, Mas. Kita buka di Google, cari nama investasinya apa, tuh keluar tuh semua webnya. Nah, terus kita lihat ini masuk keterangannya apa, masuk di mana dia, apakah dia di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dia mendapatkan izin yang legal atau tidak. Kita bisa cek di situ. Tapi terkadang cryptocurrency ini biasanya internasional, jadi mungkin nggak ada di OJK ya. Oh, nah itu perlu kita waspadai lagi tuh, apalagi udah Iya. jaringan internasional. Nanti kalau ada apa-apa, Hati-hatilah. Iya nah benar, cari hati-hatilah. aman aja udah gitu. Cari aman. Ada lagi pertanyaan ini, hostnya ganteng, narsumnya cantik, terima kasih. Yang Oh, ganteng terima saya, yang cantik kasih. ibu. Dan terbalik ya. Ada nggak Terima kepastian hukum kasih. untuk menuntut dari Asranien Zelika? Kepastian hukum untuk menuntut. Kepastian hukum bagi korban nih. Tadi udah dijelaskan Ya, kayaknya Bu ya. ya, kita bisa secara perdata sama secara pidana kita bisa tuntut penggelapan, penipuan atau one prestasi ingkar janji. Itu ada di Walaupun KUH kita Perdata sudah dengan harus pasal 5. mengikhlaskan duit yang dipakai karena kemungkinan tidak Walaupun, balik. iya, tapi daripada tidak menimbulkan efek jerah Korban baru. kepada, Betul. iya, atau menimbulkan korban baru, sebaiknya kita laporkan supaya Atau jangan semakin banyak supaya korban tenang hati kita gitu ya. dan supaya ikhlas. Iya, ikhlas. Sudahlah tidak usah balik uangnya, tapi dia Jadi dapat hati-hati, efek betul. dari Betul. perbuatannya.
Sahabat pembelajar, bijak dalam menabungkan duit, lebih baik tabung dalam tabungan atau investasi-investasi yang lebih aman lainnya, mungkin beli tanah atau apa, kalau duitnya cukup buat beli tanah ya. Kalau duitnya belum cukup, tabungin aja dulu. Nah, Tabungin aja dulu, Mas. pesan-pesan tadi sudah disampaikan, kita harapkan dari pembicaraan kita ini dapat memberikan hal yang bermanfaat bagi masyarakat kita, minimal untuk melek hukum dan lebih sadar bahwa investasi dan arisan bodong itu banyak dan harus berhati-hati, bahkan mungkin datang dari orang terdekat yang mungkin tidak tahu bahwa itu investasi bodong dan dia juga sudah menjadi korban. Nah, jadi dengan Betul, adanya ini betul. semoga bisa saling membagi informasi. Betul, Mbak, Mas. kita mau tidak mau kita harus selesaikan. Walaupun saya masih ingin berbahas tentang ini, atau mungkin kita next time kita tentang topik-topik lain yang kira-kira memang mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat kita ini, Mbak. Saya mohon maaf jika ada perkataan dan kalimat saya yang kurang enak atau tidak berkenan Siap. selama koordinasi. Salam buat kawan-kawan di Kanwil Sulawesi Utara. Terima Tadi kasih, pesan-pesan Mas. pesan-pesan sudah disampaikan kepada Mas sahabat pembelajar. Ada nggak salam buat warga universitas yang ramai ini? Ada Ya, sampai salam? terima kasih saya ucapkan kepada BPSDM yang bekerja sama dengan BPHN sebagai pembina bagi kami penyuluh hukum atas kesempatan yang diberikan bagi kami bisa melaksanakan kegiatan penyuluhan secara tidak langsung melalui elektronik seperti ini. Harapan kami semoga di waktu-waktu dan kesempatan lainnya kita juga bisa sharing lagi seperti ini, Mas. Pasti. Dan terima kasih juga buat yang sudah gabung dari mahasiswa dari seluruh universitas yang ada di Sulawesi Utara dan yang ada di Sumatera Utara juga. Terima kasih teman-teman penyuluh hukum se-Indonesia. Salam sehat selalu, salam cerdas hukum. Tuhan memberkati kita semuanya. Terima kasih. Amin. Mohon maaf apabila dalam penyampaian saya ada hal-hal yang kurang berkenan atau ada hal yang kurang pas. Tapi intinya kami sebagai penyuluh hukum ingin menginformasikan informasi hukum kepada masyarakat. Iya. Dan mungkin mahasiswa-mahasiswa yang mungkin menonton bisa memberikan informasi ini ke kerabat terdekat deh, minimal hati-hati Iya, dan lain-lain. betul. Iya nggak? Oke, Bu, Betul. Mbak, Kak, Inang, Eda, semuanya saya sebutkan. Saya Itu pamit. aja, Mas, itu. Itu ya. Itu saya pamit. Lain kali kita sambung lagi. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan ya. Iya, Mas. Assalamualaikum Terima warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kasih, siang. Mas Sofi. Salam pembelajar. Salam Bye. pembelajaran. Bye.